Janji Allah bisa terjadi dan tidak tergantung bagaimana kita percaya atau tidak. Pagi hari ini saya mau berbagi kepada saudara. Sementara beberapa hari saya berdoa dan menyembah Tuhan, saya tahu bahwa ada banyak orang yang mulai hampir give up, mulai hampir menyerah dengan kondisi ini. 1 tahun yang lalu, bukan 1 tahun yang lalu, di awal tahun saya pernah menulis sebuah seperti puisi, dan saya melihat apa yang akan terjadi ke depan. Waktu itu saya sampaikan kepada beberapa orang dan tentang COVID ini, dan ternyata saya melihat bahwa itu hampir mendekati, saudara. Saya pernah bilang bahwa COVID ini tidak akan pernah berhenti sampai 1 tahun ini. Dan kalaupun nanti ada vaksin itu juga akan didistribusi belum tentu tahun ini, tetapi tahun 2021, masih ingat ya kata-kata saya. Dan itu pun juga belum tentu, karena yang membutuhkan banyak. Dan kemarin juga saya dengar tidak mungkin kasih vaksinasi untuk 250 juta orang dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Artinya ini ada sesuatu yang masih panjang. Tetapi satu hal yang saya ingin berbagi kepada saudara, waktu saya sampaikan seperti ini ada orang yang mengatakan, kok begitu Pak? Saya bilang, inilah sebuah realitas yang kita harus hadapi. Dan apa yang Tuhan nyatakan supaya kita menghadapi ini semuanya adalah kita bisa mempersiapkan diri kita untuk masa-masa yang tidak menentu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janji firman Tuhan bukanlah setiap hari itu penuh dengan awan, penuh dengan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita melalui situasi yang sangat tidak baik. Kalaupun itu terjadi, itu semuanya ada dalam sepengetahuan Allah. Dan Allah tidak akan pernah berdiam diri. Itu sebabnya sangat penting pada waktu kita melewati padang gurun. Masih ingat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara tahu bahwa bangsa Israel waktu di Mesir, dia menjadi penduduk biasa atau budak? Budak. Sebenarnya dia tidak punya hak sama sekali. Kalau digaji sama tuannya ya diterima, kalau enggak ya enggak. Itu hak yang punya budak atau tuannya. Dan kemudian mereka keluar dari Mesir dan kemudian harus memasuki yaitu tanah padang gurun. Pada waktu memasuki tanah padang gurun, disinilah yang sangat menentukan apakah mujizat Allah akan terus berlangsung ataukah kita akan mati. Ada begitu banyak orang Israel yang mengeluh dan mengatakan bahwa di Mesir lebih baik daripada di padang gurun. Saya mau katakan itu bohong, saudara. Karena di Mesir mereka menjadi budak. Sementara pada waktu dia di padang gurun menjadi orang yang merdeka. Itu sebabnya pada waktu di padang gurun ada begitu banyak mujizat Allah yang dinyatakan. Kalau kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 15 dan 18, kita dapat melihat bagaimana penyertaan Allah begitu luar biasa. Mereka dikasih bagaimana di padang gurun ada burung puyuh. Tidak masuk akal kan? That's impossible. Tapi dikirim sama Tuhan supaya mereka bisa makan daging. Pagi-pagi mereka dikirimi yang namanya mana. Supaya mereka bisa makan roti, saudara. Untung orang Mesir enggak tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Indonesia dikirimin apa, saudara? Bukan roti. Dikirim apa? Nasi. Ya.
roti pagi, sore daging puyuh. Kemudian ada begitu banyak mujizat yang pada akhirnya Allah menyatakan itu semuanya. Tapi ada dua hal yang di sini yang kita bisa belajar. Pada waktu orang-orang bisa melihat kenyataan betapa luar biasanya Tuhan, mereka mengalami sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau ada orang-orang yang mengeluh, terus mengeluh, maka Tuhan menghentikan mereka di padang gurun. Saya mau tahu, waktu keluar dari padang gurun, dari Mesir, kira-kira berapa ribu orang? Pernah saya khotbah di sini. Hampir 1 juta lebih, ya kan? Dan kemudian dari orang dari Mesir ini, rombongan dari Mesir ini, kira-kira yang masuk tanah Kanaan berapa orang? Berapa? Anggaplah dari 1 juta ya, karena 600 tambah istri tambah anak kan gitu ya. Itu berapa orang? Cuma 2. Kenapa 2? Sisanya yang 998 di mana? Mati di padang gurun. Padahal firman Allah mengatakan selama di padang gurun, kasut mereka itu tidak rusak. Baju mereka tidak rusak. Mereka mati oleh karena mengeluh. Kita dapat melihat pada waktu mereka bersungut-sungut, pada waktu Kaleb dan Yosua dan kemudian dengan 10 pengintai, jadi 12 pengintai, disuruh Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka balik dari tanah Kanaan, yang 10 bicara tentang apa saudara? Impossible. Tidak mungkin. Di sana orang-orangnya besar kayak raksasa. Kita ini seperti belalang. Tuhan hanya menyuruh kita untuk mati di sana. Bayangkan, coba bayangkan. Dia katakan, Tuhan hanya menyuruh kita untuk mati di sana. Sementara Kaleb dan Yosua berdiri. Dia katakan, benar orang di sana memang besar. Tapi Tuhan akan menaklukkan mereka. Dan setiap tanah di sana akan Tuhan kasih kepada kita. Tetapi bahayanya, ternyata Kaleb dan Yosua ini justru dilemparin batu sama 10 tua-tua yang lain plus dengan orang-orang yang percaya. Sama berita bohong saudara. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, karena engkau bertindak seperti itu, maka hari ini kamu dan keluargamu akan mati di padang gurun. Kecuali anak-anak di umur berapa saudara? 20 ke bawah yang mereka sedang lanjut dan kemudian masuk tanah Kanaan bersama dengan Kaleb dan Yosua. Saudara, ini sangat penting buat kita bersama. Waktu kita mengalami situasi masuk di padang gurun, jangan pernah mengeluh. Amin. Bilang teman kanan kirimu meskipun agak jauh, jangan mengeluh. Amin. Dan bilang, memang kita masih di padang gurun, jangan mengeluh kan gitu ya. Amin. Jadi corona ini kita masih di padang gurun. Ya kan? Jangan mengeluh, mengucap syukur apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita semuanya. Nah, pagi hari ini mari kita akan buka dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Sudah? Oke. Mari kita akan baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, agak keras ya. 1, 2, 3. Lihat. Jangan dihilangin ya, biar tetap di sini. Lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru dan yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah janji Allah. Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya atau tidak? Janji Allah bisa terjadi dan tidak tergantung bagaimana kita percaya atau tidak. Itu sebabnya saya mengutip sebuah kata-kata dari seseorang yang dia mengatakan begini. Untuk kita bisa percaya dan yakin kepada Allah akan setiap janjinya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah pulihkan hatimu dan taklukkan dunia. Pulihkan hatimu dan taklukkan dunia. Kalau kita bisa melihat saat ini, pulihkan hatimu dan taklukkan situasi yang kau hadapi. Ini sangat penting sekali saudara, bahwa yang pertama adalah membangun kembali, memulihkan hati kita kembali, untuk kita bisa percaya kembali kepada janji-janji Allah. Hampir 9 bulan, kita sudah mengalami situasi yang tidak menentu. Dalam psikologi saudara, kepercayaan orang itu seperti terjadi degradasi. Mengalami penurunan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kok nggak ada jalan keluar, kok begini-begini terus. Padahal bulan pertama kita masih yakin akan firman Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan, masih ada gairah yang luar biasa. Tapi ternyata bulan ketiga tidak terjadi. Mulai turun, benar enggak ya ini kehendak Tuhan? Bulan keempat enggak terjadi. Mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Bulan kelima tidak terjadi. Masih susah, jalan seperti buntu, dan kita mulai bertanya sama Tuhan, mungkin saya ada dosa Tuhan. Kan gitu saudara, iya kan? Ujung-ujungnya kan ke sana juga kan gitu ya saudara. Terus kemudian bulan ke-6, ke-7, ke-8, ya mungkin ini nasib saya. Makanya nyanyi lagu setiap hari, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Kan gitu saudara. Iya, kalau itu sampai saudara masih menyanyikan lagu ya nasib, hati saudara belum dipulihkan. Amin. Hati saudara belum dipulihkan. Apakah pertanyaan saya, apakah Tuhan merencanakan hal ini terjadi atas dirimu? Ataukah ini menjadi sebuah ujian bahwa Allah akan membawa kepada kamu kepada sesuatu yang lebih luar biasa lagi? Jauh lebih mudah buat kita saudara, kita ini mengeluh. Jauh lebih mudah kita itu juga membagikan keluhan kepada orang lain. Biasanya kalau orang bersandar, itu kepada sesuatu yang kuat atau yang lemah, saudara? Hah? Kuat. Tetapi kadang-kadang, seharusnya pada waktu kita bersandar kepada sesuatu yang kuat, tetapi pada waktu hati kita tidak pulih, saudara. Seringkali kita ini bersandar kepada sesuatu yang lemah, saudara. Kepada yang lemah. Kenapa kita untuk mencari kompromi, untuk mencari persetujuan. Dan kemudian waktu kita bersandar kepada yang lemah, kita mengeluh, aduh kok susah begini ya, oh kok begini ya, enggak mungkin ya. Yang kita sandari bilang apa saudara? Iya aku ngerti perasaanmu, memang susah kok, memang begini, kan gitu. Benar kan? Waktu saudara sudah sharing, memang begini, apakah saudara kemudian ada gairah? Tidak ada gairah. Karena sandaran yang kau sandarkan adalah sesuatu yang lemah. Makanya hati-hati saudara. Pada waktu hatimu lemah, jangan cari sandaran yang lemah. Maka kau akan menjadi tambah lemah. Coba bayangkan, ya memang aku tahu perasaanmu, memang begitu kok kondisinya. Ya sudah, lalu bagaimana? Ayo kita nangis bareng-bareng kan gitu saudara kan gitu ya. Iya kan. Ya meskipun enggak ngomong karena mau nangis bareng-bareng kan gitu. Ya sudah begini situasinya.
Tetapi Allah mau. Lift up your head. Lift up your eyes. Angkatlah mukamu, angkatlah kepalamu dan lihatlah kembali. Mengenai apa yang Allah akan lakukan, bahwa Allah tidak akan pernah berhenti untuk bekerja. Tetapi satu hal yang harus kita yakini adalah pulihkan hatimu kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia yang lain yang juga lemah seperti saudara. Nanti nyanyinya itu nyanyinya ya nasib-nasib. Nyanyinya ya beginilah hidupku. Kan gitu. Nyanyinya jadi melo-melo saudara. Untung sekarang enggak terlalu banyak lagu-lagu melo. Kalau zaman dulu itu kan dilarang juga lagu-lagunya Betaria Sonata itu kan saudara kan gitu ya. Ya kan? Karena lagunya selalu sakit hati. Lagu ini sesuatu yang beda. Dan lift up your heart. Angkatlah hatimu kepada Allah dan pulihkan. Itu sebabnya kenapa di sini. Sebelum ayat yang ke-19 ini, Allah mengatakan di ayat kita mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Supaya kita bisa mengetahui mengapa Allah mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ayat yang ke-15 dikatakan begini, ini adalah sebuah statement Allah, siapa dia bagi kita semuanya. Yesaya 43 ayat yang ke-15 dikatakan, Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, yang sudah mati, yang sudah padam, yang sudah terkapar, yang sudah tidak berdaya. Dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sesuatu yang tidak berdaya, sesuatu yang tidak ada jalan, sesuatu yang sudah seperti tersudutkan, sesuatu yang seperti tidak ada mujizat lagi, sesuatu yang seperti kita menjadi give up. Firman Allah katakan, hai lupakan dan jangan tinggal di tempat yang sama. Berapa sering kita ini suka tinggal di tempat yang sama? Saya mau nanya di sini, siapa di sini yang suka reunian? Ada suka reunian? Ada. Ada di antara saudara. Mungkin enggak reunian, pasti di grup WA saudara ada reunian SMP, SMA, ada kah? Ada? Oh, enggak ada ya? Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, bahasa di reunian biasanya bahasanya apa? Dulu. Ya kan? Memang dulu waktu dulu saya masih kurus saudara. Ya kan? Krempeng. Tapi dulu saya krempeng. Sekarang, ya saudara tahu lah. Gitu ya. Ya, beda. Tetapi orang membayangkan selalu dulu. Tinggal di masa lalu. Itu sebabnya bahasa-bahasa reunian itu selalu bahasa, enggak pernah pakai bahasa yang ke depan. Selalu bahasa yang dulu. Bahkan memori kita itu seperti ditarik untuk mulai ingat-ingat, zaman waktu SMA kita lagi dua jalan-jalan, masih ingatkah kamu? Nah, saudara, itu zaman-zaman dulu.
Firman Allah katakan di sini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat yang dahulu. Jangan itu, kalau dalam bahasa Inggris dia dipakai, jangan tinggal di masa lalu. Kegagalan kita seringkali, kita tinggal di masa lalu dengan semua kegagalan yang ada, semua kesulitan yang ada, semua yang tidak bekerja, semua yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Di masa lalu kita tinggal di situ dan kita susah kembali untuk mempercayai firman Allah, saudara. Makanya kenapa sebelum engkau dapat melihat bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup saudara, sebelum engkau bisa menyadari bahwa Allah sedang campur tangan dalam hidup saudara, saudara harus keluar dari kehidupan tinggal di masa lalu itu. Itu sebabnya ayat 18 katakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, jangan tinggal di masa yang lalu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Itu sebabnya ayat yang 19 dia katakan, lihat. Kata lihat itu kata perintah, saudara. Saudara tidak akan pernah melihat bahwa Allah sedang bekerja dengan sesuatu yang baru dalam hidup saudara, kalau saudara tidak mau meninggalkan masa lalu itu. Ada banyak kekecewaan di masa lalu yang membuat saudara tidak bisa melihat sesuatu yang baru di depan. Ada orang-orang yang suka tinggal di masa lalu. Saudara, masa lalu itu seperti kacamata. Kalau saudara pakai kacamata hitam, semuanya kelihatan agak gelap kan? Kalau saudara pakai kacamata kuning, saya masih ingat waktu kecil, karena kita belum ada kacamata, orang-orang jualan pakai dari bambu, enggak tahu di tempat saudara ada enggak. Kemudian pakai kertas kuning. Masih ingat ya, pakai kertas kuning. Dan kemudian kita pakai itu, saudara pakai karet itu. Dan kita melihat bahwa semuanya, wow, semuanya kuning, saudara. Kalau saya pakai kacamata hijau, karena ada kuning hijau juga, ada hijau. Saya lihat semuanya hijau, saudara. Kenapa? Karena apa yang saya pakai. Masa lalu sama seperti itu, saudara. Waktu saudara tetap tinggal di masa lalu, maka kacamata yang saudara untuk melihat masa depan adalah dari masa lalu. Allah pengen lepaskan, tinggalkan. Dan kemudian Allah berkata, lihat, aku sedang bekerja. Lihat, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Lihat, ada sesuatu yang sedang berbunga. Lihat, ada sesuatu yang sedang muncul. Lihat, ada sesuatu yang baru yang sedang mulai bergerak dalam kehidupan saudara. Lihat. Saudara tidak akan pernah melihat kalau masih tinggal di masa lalu. Makanya tinggalkan semuanya. Dan lihat. Dengan kacamata yang baru, yang Tuhan katakan, lihat, belumkah kamu memahaminya? Seringkali kita tidak bisa memahami, karena kita tinggal di masa lalu, saudara. Keluar dari tempat itu, dan pakai kacamata Tuhan, untuk melihat firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan pulihkanlah hatiku. Saudara, seri dalam perjalanan hidup saya, adalah seri petualangan iman. Saya mengalami dari yang tidak ada menjadi ada. Dari nol menjadi sesuatu. Karena petualangan iman. Kenapa? Setiap kali saya lupakan semua apa yang telah saya capai. Ada orang-orang mengatakan, Bapak kan senior di bidang ini. Saya lupakan, enggak. Makanya saya enggak pernah ngomong mengenai masa lalu. Saya selalu berbicara tentang masa depan dan meyakini Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup dengan perjalanan, saya tidak pernah membahasnya. Meskipun saya tahu, saya dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, saya sudah pernah mengunjunginya. Untuk di Asia Pasifik, saya juga sudah pernah mengunjunginya.
Untuk di beberapa benua, saya juga sudah pernah mengunjunginya. Tapi saya tidak pernah membicarakan mengenai hal ini, karena itu semua dulu. Nah, saya tidak suka sebenarnya, kalau ada orang bilang begini, dulu. Artinya bahwa dulu itu lebih besar daripada sekarang. Betul kan? Betul kan saudara? Kalau dia bilang, dulu saya, berarti dulu itu lebih besar dari sekarang. Seharusnya kita bisa, sekarang Tuhan sedang pakai saya. Sekarang Tuhan mau memberkati saya. Lupakan yang dulu. Maka saudara akan bisa melihat ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sedang tumbuh, yang sedang muncul, yang sedang berbunga, yang sedang mengembang. Tidakkah kau memahaminya? Untuk bisa memahami, lupakan yang dulu. Untuk melihat Allah dengan jelas. Saudara, ada dua hal dalam hidup ini. Kalau dulu dalam keadaan susah, maka seringkali kadang-kadang kita menjadi insecure dalam hidup. Kalau dulu kita menjadi sukses luar biasa, kadang-kadang kita merasa tidak bisa menerima kenyataan hari ini. Tapi Allah katakan, lepaskan semua, jadilah hari ini dan lihat sesuatu yang di depan, yang Allah sedang kerjakan dan sedang tumbuh. Dan janjinya adalah, ayat 19, kita baca ayat yang terakhir, ya aku hendak. Ya, oke, perhatikan di sini. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dua kata ini sesuatu yang impossible. Bagaimana membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Saudara tahu padang belantara? Padang belantara itu tempat yang tandus. Kalau saudara pernah pergi ke Sumba Timur itu dari Wangapu mau ke Lahewa, itu padang saudara. Tapi tidak ada air, gersang. Tapi Tuhan katakan, aku akan membuat sungai di tempat yang gersang. Mungkin bisnismu sedang gersang. Mungkin hidupmu sedang gersang. Lihat, Allah akan membuat sungai yang luar biasa dalam hidupmu. Itu semuanya kalau kita mau meninggalkan. Dan Tuhan akan memberi yang terbaik. Saya masih ingat lagu dulu, tapi jarang dinyanyikan. Saya nggak tahu apakah saudara tahu lagu ini. Tapi lagu ini saya nyanyikan waktu di sekolah Alkitab. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Jangan merasa yang dulu itu yang terbaik. Ada yang lebih baik lagi yang Tuhan berikan. Lihat, aku sedang melakukannya dan sedang tumbuh. Amin. 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 Saya rindu bahwa kita keluar dari tempat ini dengan sebuah hati yang baru. Melihat sesuatu yang baru yang Allah sedang lakukan. Dan ada semangat yang baru karena firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena kami tahu bahwa kami mau meninggalkan semua yang lama. Untuk kami bisa melihat sesuatu yang baru, yang sedang Engkau kerjakan, yang sekarang sedang tumbuh, yang sekarang sedang berkembang, yang sekarang sedang berbunga. Tuhan, Engkau akan menyatakan semuanya kepada kami. Biar karena kebenaran ini Tuhan akan menguatkan dalam hidup kami. Mujizat-Mu masih berlangsung. Mujizat-Mu masih berlangsung Tuhan.
Engkau terus mengerjakan itu semua dalam hidup kami Allah. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.